Shalom, perkenalkan nama saya Krista Marcelin Popo dari kelas A1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi dan perkemihan pada manusia. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi dibedakan menjadi dua alat. Yang pertama, alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesika seminalis, dan kelenjar bulbouretral. Sistem reproduksi pada laki-laki dibedakan menjadi dua bagian utama. Yang pertama, testis yang merupakan tempat pembuangan sperma dan juga penis. Alat reproduksi pada laki-laki dibedakan menjadi 8 bagian. Yang pertama, testis. Testis adalah alat untuk menghasilkan sel kelamin jantan dan juga hormon kelamin jantan. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Yang kedua, epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Setiap testis memiliki satu epididymis, sehingga jumlahnya sepasang. Di epididymis, sperma disimpan hingga matang. Yang ketiga, vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya adalah sebagai penghubung antara epididymis dengan kantong sperma. Yang keempat, vesikula seminalis adalah sebuah kantong yang dindingnya menghasilkan getah sebagai makanan untuk sperma. Yang kelima, kelenjar Cowper. Kelenjar ini adalah kelenjar yang menghasilkan getah berupa lendir dan dialirkan ke uretra. Yang keenam, uretra. Uretra adalah saluran urin dari kandung kemih sampai keluar tubuh melalui penis. Yang ketujuh, penis. Penis adalah organ yang berperan dalam proses kopulasi. Kopulasi adalah hubungan antar kelamin pria dan wanita yang bertujuan untuk memindahkan sperma ke dalam rahim wanita. Yang terakhir, skrotum. Skrotum adalah kantong testis yang berfungsi melindungi testis dan mengatur suhu testis. Yang kedua, alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita juga terdiri dari alat kelamin bagian dalam dan alat kelamin bagian luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia minora, dan mons pubis, dan klitoris. Sedangkan bagian dalam terdapat ovarium, tuba fallopi atau oviduk, dan uretrus atau rahim. Sistem reproduksi pada wanita juga terdiri dari dua bagian utama, yaitu vagina dan uterus. Bagian alat-alat reproduksi pada wanita dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama, vulva. Vulva merupakan daerah yang menyelubungi vagina dan berperan dalam fungsi seksual. Yang kedua, vagina. Vagina adalah saluran elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm, dan berakhir pada rahim. Karena terbentuk dari otot vagina, vagina bisa melebar dan menyempit. Yang ketiga, serviks. Serviks disebut juga dengan murut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan rahim dan menonjol ke vagina. Yang keempat, rahim. Rahim disebut juga uretrus. Alat ini memiliki peran yang besar dalam reproduksi wanita. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Yang keenam, ovarium. Ovarium menghasilkan ovum. Ovarium disebut juga dengan induk telur. Yang terakhir, tuba fallopi disebut juga dengan saluran telur. Saluran telur ini adalah sepasang saluran yang berperan pada Yang terakhir, tuba fallopi. Tuba fallopi disebut juga saluran telur. Saluran telur
adalah sepasang saluran yang berbeda-beda pada bagian kanan dan selanjutnya sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi sistem perkemihan ada dua. Yang pertama, membuang sisa-sisa metabolisme. Yang kedua, pengaturan hemostatis. Terima kasih.